Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Putro dengan NIM 230 607 110 048. Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Di sini sebelumnya kita telah membuat pada tugas 11, yaitu menghubungkan tiga jaringan komputer lebih melalui switch yang 24 port itu. Tetapi sekarang ini kita akan membuat simulasi jaringan komputer yang terdiri dari MPC, N-nya digit terakhir dari NIM saya, yakni 8. Kemudian PC kita menggunakan eh, kita tambahkan 3 jadi 11. Di sini kita lihat sendiri, kita sudah menambahkan PC berjumlah 11 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita akan nanti eh, memproses atau mendistribusikan PC ke tiga switch. Masing-masing switch-nya terdapat minimal satu PC yang terhubung, atau kita nanti coba lebih. Pastikan semua PC sebagai tugas kita, nanti kita disuruh untuk memastikan semua PC dapat saling mengirim dan menerima data, sehingga nanti tertulis ping sukses. Oke, kita langsung pada prakteknya aja. Sebelumnya kita juga akan membuka ini ya, Cisco paket tracernya terlebih dahulu. Jadi, kita akan menambahkan eh, NDevice, kemudian PC dalam jumlah 11. Kemudian kita isi IP address-nya masing-masing secara urut dari PC 1, PC 2, sampai PC 11. Di sini saya sebelumnya sudah memasukkan IP address secara urut. Di sini 192.168.1.1 untuk PC 1. Untuk PC selanjutnya 192.168.1.2 dan seterusnya sampai satu yang terakhir, digit terakhir itu titik 11. Ketika semua sudah terisi IP address-nya, mari kita gunakan eh, switch. Switch-nya terlebih dahulu. Kita di sini mensimulasikan jaringan komputer eh, yang terdiri dari minimal 3 switch ya, sesuai tugas yang telah diberikan oleh Bapak Johan. Jadi di sini kita akan menggunakan switch-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan memakai alat yang bernama switch. Ini switch, kita klik. Kemudian kita pakai yang eh, PT switch atau PT empty. Terserah. Kita gunakan PT empty saja. Kita pakai 1, 2, 3. Sini. Oh, ini agak mepet, terlalu mepet ya. Kita akan pisahkan terlebih dahulu. Akan pisahkan agar terlihat lebih rapi saja. Pisahkan sini. Kemudian ini di sini, ini di sini. Kita pindahkan ya. Pindahkan. Ini di sini. Dan ini yang terlalu mepet. Kita pindahkan. Ini di sini. Jadi begini bentuknya. Di sini kita kasih 3 switch. Di mana nanti switch antara switch 1 dengan switch yang lainnya itu akan terhubung. Ah, di sini kita akan menghubungkan eh,
Jaringan komputer lebih itu dengan suatu alat, yaitu connection. Di connection kita akan memakai kabel strike untuk menghubungkan eh, jaringan yang lebih dari dua jaringan komputer lebih. Jadi ini kita hubungkan, maaf, salah. Sebelumnya kita harus memeriksa switch-nya terlebih dahulu. Dari switch 0, kita periksa terlebih dahulu untuk switch-nya. Nah, di sini kita harus mematikannya terlebih dahulu untuk mengisi port. Saya akan mengisi portnya dengan Ethernet 3 bit. Ini contohnya satu, karena PC-nya kita yang di sebelah kiri ada 4, kita pakai 4 saja. Dua, tiga, empat. Dan kita nanti tambahkan satu untuk satu port Ethernet 3 bit untuk menghubungkan ke switch yang lainnya. Kita taruh di pojok sini. Nah, jadi untuk part port ini akan menghubungkan pada PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Namun untuk port yang saya taruh di eh, pojok sendiri ini untuk menghubungkan ke switch yang lainnya. Kita, maaf, kita nyalakan. Oke. Kemudian kita gunakan kita praktekkan kepada switch yang lainnya. Di switch ini. Nah, di sini kita juga akan menggunakan Ethernet 3 bit. Kita pasang karena, kita matikan terlebih dahulu karena ini powernya masih on ya, kita off-kan. Hmm, kita lihat di sini ada 3 PC, yakni PC 5, PC 6, dan PC 7. Maka kita akan menggunakan Ethernet port 3 bit ini menjadi keempat port ya. Yang port pojok ini untuk menghubungkan ke switch ini. Oh iya, kita lupa bahwa kita juga mempunyai switch yang ketiga di sini. Jadi untuk itu kita tambahkan portnya di sini menjadi 5 port. Ya betul, 5 port. Jadi nanti 3 port di tengah ini akan terhubung, kita buat akan terhubung ke PC 5, PC 6, dan PC 7. Nanti port yang ini akan terhubung ke switch ketiga dan port yang ini akan terhubung ke switch yang ini. Sudah kita temukan, kemudian kita nyalakan. Oke. Jangan sampai lupa untuk menyalakan switch ini ya, agar bisa mendeteksi nanti. Oke, kemudian di sini juga kita akan masukkan port Ethernet 3 bit, satu, seperti sebelumnya. Ya Allah, kita selalu lupa untuk mematikannya terlebih dahulu agar bisa memasukkan port ini. 3 bit ini ya, Ethernet 3 bit ini. Satu, dua, tiga, empat. Kita buat terhubung untuk PC-PC berikutnya tadi dari PC 8, PC 9, PC 10, atau PC 11. Kemudian nanti kita tambahkan untuk kita buat yang di pojok ini, di pojok ini untuk terhubung ke switch yang ini, yang rencananya ke switch satu ini. Oke, kita nyalakan. Oke, semua switch sudah terisi dengan port Ethernet 3 bit yang sesuai, yang nanti kita akan rencanakan supaya terhubung antara satu dengan yang lainnya. Di sini untuk menghubungkan jaringan komputer dua atau lebih, kita menggunakan alat yaitu connection, dan kita masukkan ini kabel strike dari PC 1 ke Ethernet, dan ke sini kita pakai yang ini. Eh, maaf salah. Kita hapus terlebih dahulu.
Kita lagi Ethernet, nanti yang ini ya dari port yang ini, kemudian kita pakai lagi Ethernet, kan pakai kabel strap, kita pakai Ethernet, kemudian kan ke switch. Nah, di sini juga pakai flash Ethernet juga kita hubungkan ke switch. Nanti di sini pada port eh, yang ke-9 ini, nanti kita akan gunakan untuk menghubungkan antara switch yang ini dengan switch ini, yang pertama sama switch yang kedua ini. Jadi kita akan untuk isi 4 kita taruh di port Ethernet yang tiga ini. Oke, kita juga lakukan di PC5, kita hubungkan ke switch satu, kita taruh di pertama, oke, kita lakukan sini, di sini 6, Ethernet, kita taruh di sini, kita hubungkan PC6 ke switch, kita hubungkan PC7 ke switch juga. Nah, kemudian pada PC8 sampai 11 kita juga melakukan hal yang sama. Kita hubungkan ke switch dengan menggunakan kabel strike semuanya, karena kabel strike berfungsi untuk menghubungkan kedua jaringan komputer atau lebih. Kita hubungkan, kita hubungkan PC10 ke switch, kita hubungkan, kemudian kita hubungkan PC11 ke switch, ke Ethernet, kemudian kita hubungkan. Nah, di sini eh, untuk menghubungkan antara switch 0, switch 1, dan switch 2 ini, kita akan menggunakan ini, connection, lalu kita pilih klik kabel crossover. Kita pakai kabel crossover ini, kita hubungkan di ini, port ke-9 ini, kita hubungkan ke switch 1, dari switch 0 ke switch 1, kita taruh di ini, nomor 0 ini tadi yang berada di pojok sebelah kanan pada switch pertama ini. Oke, kita hubungkan. Oke, dia kita menggunakan crossover lagi untuk menghubungkan switch 2 dengan switch 1. Kita hubungkan sini tadi port 9 yang kosong ini kita hubungkan ke switch pertama, ke port 9 juga. Oke, di sini sambil menunggu ini menjadi hijau, kita akan periksa satu persatu IP address pada PC apakah sudah terisikan atau belum. Nah, di sini kita cek IP configuration ini sudah terisi. Kita cek IP configuration ini sudah terisi. PC3 sudah terisi. PC4 sudah terisi. PC5 sudah terisi. Dan PC6 sudah terisi. PC7 sudah terisi. Sudah terisi ya guys ya. Sudah terisi. PC8 sudah terisi. PC9 sudah terisi. PC10 juga sudah terisi dengan baik. PC11 juga sudah terisi. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menaruh paket. Menaruh paket buat apa? Menaruh paket buat untuk dikirim. Misalnya kita akan mengirim paket dulu, kita praktikkan di PC pertama yang nanti akan dikirim ke PC kedua. Apakah berhasil? Di sini langsung saja berhasil ya guys. Di sini tertulis successful, tapi kita tidak tahu bagaimana cara dia PC pertama, eh, paket yang dikirim dari PC pertama ini akan sampai kepada nanti paketnya akan sampai pada yang dikirim, tujuan dikirim PC kedua.
Kita cari tahu melalui ini, kita klik, kemudian kita simulasikan terlebih dahulu ya. Kita klik simulasi. Nah, di sini kita klik bagaimana proses ini paket yang berwarna agak coklat ini kan dikirim melalui PC2. Sebenarnya kalau kita periksa di sini itu si paket ini sudah mengetahui, kita cek dulu. Nah, si paket ini sudah mengetahui destination IP, nanti itu akan menuju PC2. Tetapi kita akan lebih mengetahui jelasnya jika kita simulasikan. Jadi di sini kita play terlebih dahulu dari PC paket pertama yang nanti kita akan kirim ke PC kedua itu bagaimana prosesnya. Oke, di sini masih di PC pertama ya. Jadi kita, nah dari PC pertama itu paket tadi yang berwarna coklat ini akan dikirim ke Swiss yang ini, Swiss 0 ini. Swiss 0, kemudian dari Swiss 0, ketika sudah mengetahui destination IP-nya menuju eh, PC2, maka paket tersebut akan menuju PC2. Jadi si paket ini akan menuju PC2. Kemudian kita akan ketahui lagi progresnya seperti apa. Dari PC2 itu menuju ke Swiss lagi untuk dikirimkan kepada PC pertama ini. Ini mencari tahu ya guys ya. Ini masih perantara akan menuju PC pertama, jadi dia berhenti di Switch. Nah, kita akan buktikan jika tidak percaya. Nah, di sini si paket ini berhasil. Di sini terdapat successful, pesan successful, dan yang dari PC pertama paket tersebut dikirim ke PC kedua. Jadi Swiss tersebut sudah mengetahui bahwa tujuan paket itu ke PC kedua, bukan ke PC yang lainnya ini. Kemudian kita akan contohkan juga ke yang lainnya, seperti pada PC ke-5 kita kirim menuju PC ke-6. Bagaimanakah hasilnya? Kita simulasikan. Nah, di sini paket tersebut berwarna ungu. Di sini mengapa kok ada paket hijau ini? Paket hijau ini merupakan eh, direction ya. Ini sebuah paket direction. Jadi sepertinya paket direction ini, ketika paket direction ada di PC5, itu belum mengetahui PC5 akan dikirim kemana sih? Ke PC6 atau PC yang mana sih? Nah, kita buktikan dengan simulasi progresnya eh, dari PC5 ini, paket hijau ini berhenti di switch 1. Nah, paket hijau ini namanya itu paket direction. Nah, paket direction ini nanti akan menyebarkan ini paket yang namanya ini broadcast, di mana untuk mengetahui sebuah paket akan dikirim kemana sih? Apakah paket tersebut akan dikirim ke 7? Ternyata tidak kan? Tetapi di sini paket tersebut sudah mengetahui bahwa paket eh, dari PC5 ini yang akan dikirim ke PC6. Intinya mencari alamat lah. Di sini kita bisa pilih lagi. Nah, di sini karena sudah terhubung ke antara switch 0, switch 1 ini antara switch 0 dengan switch 2 ini. Jadi eh, direction paket tersebut juga akan mencari dan mengirim broadcast kepada switch yang terdapat pada PC1, PC2, PC3, dan PC4. Itu switch yang kedua, PC8, PC9, PC10, PC11. Di sini tidak diketahui kan, paket tersebut bukan dikirim di sini. Di sini ada tandanya korek yang ada silangnya ini, bahwa paket tersebut bukan dikirim ke sini, tetapi sudah diketahui akan dikirim ke PC6 ini. Nah, kita lanjutkan prosesnya. Setelah mengetahui, nah,
akan dikirim paket tersebut PC 5 yang berwarna ungu ini. Nanti eh, paket yang berwarna hijau, paket direction ini akan kembali mengirimkan alamatnya. Oh, seperti eh, ini yang sudah bercentang ini ya. Kemudian kita lanjutkan saja. Nah, di sini baru proses pengiriman sebuah paket yang berwarna ungu ini yang akan kita kirim tadi menuju ke PC6 ini ya. Ini berhenti ke switch 1 karena sudah tahu alamatnya akan ke PC6. Nah, dia akan menuju ke PC6. Kemudian kembali lagi ke switch dan kemudian akan menuju ke PC5. Dari paket tersebut menandakan PC5 dan PC6 ini dengan mengirimkan paket ini sudah terhubung satu dengan yang lainnya. Kita bisa cek di sini kalau tidak percaya. Nah, di sini eh, sudah terbukti ya. Tadi kan dari PC itu, nah ini IP destination-nya maupun source IP-nya kita sudah eh, mengetahui ya satu sama lainnya. Kita sudah bisa lihat juga. Nah, kemudian kita akan coba lagi mengirim paket eh, PC11 dengan PC10. Prosesnya pasti akan sama kayak seperti tadi. Nah, ini paketnya berwarna coklat ya guys ya. Untuk progresnya sendiri seperti ini. Hmm. Jadi si paket hijau itu yang sudah saya jelaskan, eh, paket direction itu akan em, belum mengetahui ya, tanda belum mengetahui bahwa PC11 ini tujuannya akan kemana gitu. Nanti di switch paket direction itu akan mengirimkan broadcast. Nah, di sini dia menyebarkan broadcast. Nah, di sini dia mengetahui bahwa tujuannya adalah ke PC10. Di sini juga dia menyebarkan broadcast di switch 1. Nanti broadcast tersebut akan disebarkan juga ke PC switch 0 ini. Nanti disebarkan ke seluruh PC. Seluruh PC di sini. Kalau tidak percaya kita play. Nah, kan kita play lagi seperti yang sudah terangkat tadi. Kita play. Nah, ketika si paket ini sudah tahu tujuannya, maka akan diberi mengeluarkan tanda centang seperti ini. Kemudian nanti paket yang coklat ini akan mengirimkan melalui proses dia akan berhenti di switch 2 terlebih dahulu. Oke. Nanti pasti dia akan kembali mengirimkan tujuannya yakni PC10 ini. Nah, seperti tadi ya. Nah, ini sudah terhubung. Nah, kemudian kita akan coba kirimkan eh, antara switch ya, antar switch gitu. Nah, PC, PC antar switch maksud saya. Dari PC 3 contohnya akan kita kirim ke PC 9. Nah, di sini kan terdeteksi bahwa eh, ini apa warna paket ini yang akan dikirim ke PC9 itu tidak mengetahui. Makanya di sini ada paket hijau yang bernama paket direction itu. Nanti paket direction akan menuju ke switch untuk mengirimkan broadcast terlebih dahulu ke semua switch. Hijau, kita play, kita simulasikan. Nah, nanti dia akan mengirim broadcast. Nah, di sini gagal, di sini gagal karena tidak tepat pada tujuannya. Kemudian kita akan lihat di sini. Nah, ini mengirimkan broadcast lagi untuk mengetahui tujuannya. Nah, di switch 2 ini juga akan mengirimkan broadcast lagi untuk mengetahui tujuannya. Nah, di sini di PC9 ini sudah diketahui bahwa tujuannya pengiriman paket yang berwarna krem tadi itu dari paket PC3 menuju PC9. Nanti broadcast ini akan kembali lagi menuju switch, kemudian ke
ke switch 1, kemudian ke switch 2, kemudian dikembalikan lagi ke PC 3 untuk mengetahui alamat eh, paket yang akan dikirim tadi. Oke, nah, oke. Nah, kan, nah, di sini baru akan terjadi pengiriman paket antar PC dengan switch yang berbeda. Kita bisa lihat paket akan dikirim menuju switch 0. Nah, dari switch 0 dia sudah mengetahui ketika dia akan menuju ke PC 9, dia akan melewati switch pertama terlebih dahulu, switch 1 ini. Di switch 1 dia tidak akan berpaling ke PC 5 atau PC 6 ke PC 7 karena dia sudah mengetahui tujuannya melalui proses eh, pakai direction tadi yang mengirimkan broadcast dari switch ke seluruh switch yang terus dikirimkan ke PC-PC lainnya. Di sini dia hanya manfaat switch satu ini jadi untuk perantara saja. Nah, perantara untuk menuju switch 2 kemudian akan dikirim nyampe di PC 9. Di PC 9 ini akan kembali lagi dan dia akan kembali lagi untuk nyampe di PC 3. Jadi dia ketika sudah mengetahui dia tidak akan kemana-mana. Dia tidak akan pergi ketika nyampe di switch 1, dia akan pergi ke PC 5, PC 6, PC 7, itu tidak akan. Kemudian kita juga akan kirimkan nih ini PC 7 ke PC 8. Bagaimana sih prosesnya? Kita akan ketahui prosesnya seperti ini, seperti tadi. Sebenarnya semua proses itu sama aja. Pokoknya ketika kita melakukan simulasi itu kita lakukan dengan benar sesuai arahan dari beliau pembimbing kita, yakni Bapak Johan sebagai pembimbing mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini sama seperti tadi mengirimkan eh, paket direction terlebih dahulu, nanti dari paket direction tersebut berhenti ke switch satu, nanti switch satu akan mengirimkan eh, paket broadcast untuk melacak di mana sih akan dikirim paket eh, yang kita sudah sediakan tadi. Nah, di sini pengiriman broadcast. Di sini pengiriman broadcast. Di sini sudah mengetahui, broadcast sudah mengetahui ya, tetap paket akan dikirim. Ini di PC 8 ini. Kita akan play lagi. PC 8, kita akan play. Nah, di sini baru proses dari paket yang berwarna pink ini akan dikirim ke PC 8 melalui switch 1 dan switch 2. Nah, ketika nyampe di switch 1, ketika dia sudah mengetahui bahwa alurnya itu menuju switch 2, kemudian ke PC 8, dia tidak akan berbelok ke switch 0. Tidak akan, tidak mungkin dia akan kesasar di PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Tidak mungkin. Kemudian kita akan nah, di sini. Nah, di sini dari PC 8 akan terhubung juga ke PC 7. Nah, kita play. Nah, paketnya, kita lihat paketnya, ya berjalan sesuai alurnya di sini. Oke, nanti kita coba lagi karena di sini kita disuruh beliau, dosen kita untuk memastikan bahwa paket bisa dikirim ke semua komputer jaringan melalui switch yang berbeda. Eh, Sini kita akan kirim. Yang belum yang mana nih kita periksa. Oh, PC 4. PC 4 ini belum dilakukan percobaan. Kita kirimkan kemana ya PC 4 ya? Eh, Sini mana?
Ini aja deh. PC 4 kita kirim ke PC berapa nih enaknya nih? Yang satu soalnya ke PC 5. Ah, paket ini berwarna ini, berwarna hitam ini agak keabu-abuan. Nah, ini paketnya. Kita lihat prosesnya melalui simulasi. Nah, nanti di situ eh, karena dia belum tahu mau dikirim kemana, si paket direction ini eh, akan melacak. Dia berhenti di switch 0 dulu, di switch 0. Beliau juga eh, dia juga mengirimkan broadcast ke masing-masing PC, ke masing-masing switch, kemudian ke masing-masing PC di sini juga kita cek. Nah, di sini broadcast akan dikirim untuk mengetahui dan melacak di mana sih tempatnya. Kita kan tempatnya tadi di PC 5. Di PC 5 ini sudah benar dan dia sudah mengetahui kalau tempatnya salah, dia juga akan memberikan attention kepada kita berupa silang. Oke. Nah, di sini di sini pasti salah semua. Karena kan tujuannya ke PC 5, ya kan? Di sini kita apply, kembali lagi. Eh, Sini akan terjadi proses pengiriman paket karena sudah mengetahui alamatnya. Si paket hitam ini akan dikirim ke switch 0 menuju ke switch 1 pastinya. Nah, kan dia menuju ke switch 1 nanti langsung menuju ke PC 5. Oke. Jadi uji coba switch eh, sudah selesai semua ya guys ya. Di sini bisa kita pahami bagaimana proses mensimulasikan topologi tree yang terdiri dari minimal tiga switch ini, sesuai dari tugas Pak Johan. Di sini kita akan periksa apakah ada yang belum eh, kita kasih percobaan PC-PC ini untuk dikirimkan kepada PC yang lainnya. Kita periksa di sini. PC1 sudah dikirimkan ke PC 2 dan mereka saling terhubung PC 5, PC 6, PC 11, PC 10, PC 3, PC 9. Yang ini tadi ya antar switch ya. Dan PC 7 ke PC 8, PC 7 ke PC 8 di sini ya. Antar switch juga. Kemudian PC 4, di sini antar switch juga, PC 5 yang terakhir ini. Di sini menandakan semuanya sudah saling terhubung. Jadi, tugas arahan yang ditugaskan dari beliau, Bapak Johan, dosen mata kuliah jaringan komputer di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Eh, di sini kita semoga kalian yang menonton video saya dapat mengamati penyebaran data dan memahami proses dalam mensimulasikan topologi tree yang terdiri dari tiga switch ini. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi salah kata atau salah ucap. Eh, Sekian dari saya penjelasan simulasi jaringan komputer ini yang mensimulasikan topologi tree terdiri dari tiga switch ini yang masing-masing sudah didistribusikan antar PC dengan tiga switch ini ke PC-PC yang lainnya juga. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf beneran ini guys. Ataupun bagi para penonton saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang menonton ya guys ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bye.